Oke, ya. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini, tepatnya tanggal 17 Oktober 2022. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara sangat luar biasa yaitu Zoom meeting, di mana Zoom meeting ini adalah sebuah acara untuk kita konsolidasi ya untuk ruang konsultasi ya bagaimana supaya Anda semakin mudah dan semakin mudah untuk sukses bisa nih. Ya. Sekali lagi, Zoom meeting ini sangat penting Bapak Ibu untuk bagaimana kita mempersolid ya kekuatan kita supaya kita nanti bisa sukses berjamaah ya. Jadi visi besarnya itu bagaimana kita bisa sukses berjamaah ya. Nah, beberapa mungkin minggu ke belakang ya, mohon maaf eh, saya tidak bisa mengadakan Zoom meeting karena banyak kendala di Blora ya, di kampung halaman saya, ya, terutama kendalanya di koneksi ya, di jaringan, sehingga eh, Pak Trian tidak bisa mendampingi Anda setiap minggu Zoom meeting. Tapi insya Allah doakan mulai minggu ini dan minggu ke depan dan seterusnya, saya akan rutinkan kembali Zoom meeting untuk supaya Anda semakin apa ya solid, kita semakin gampang, semakin solid, dan Anda semakin mudah untuk membangun bisnis ini ya lewat pertemuan-pertemuan Zoom meeting yang kita adakan dari minggu ke minggu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mengambil topik malam hari ini yaitu sebuah topik yang ini menurut saya benar-benar Anda harus kuasai dan Anda harus pahami Bapak Ibu karena ini apa ya sangat-sangat menarik topik malam hari ini dan ini sudah saya praktekkan sangat luar biasa ya. Nah, namun sebelum saya masuk ke materi, saya akan sedikit memberikan gambaran penting untuk Anda semuanya, khususnya dalam membangun proyek bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, apa ini? Ya, jadi balik lagi ke mindset. Ya, mindset ini penting, Bapak Ibu, karena kalau ini mindsetnya salah, Anda dipastikan akan susah membangun bisnis AB. Ya, nah mindsetnya itu apa? Ingat, kita join atau bergabung di bisnis ini fokusnya adalah kita bekerja ya untuk membangun aset. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini harus tertanam dari awal baik buat Anda maupun mitra baru Anda. Ya, jadi kita bukan bekerja membangun income ya, bukan bekerja membangun income ya, tapi bekerja membangun aset ya. Nah, kenapa kita bekerja membangun aset? Karena sekali lagi kita tidak mau bekerja selamanya. Ya, kita tidak mau bekerja selamanya. Kita cukup bekerja 1, 2, atau 3 tahun ke depan supaya kita bisa passive income. Jadi yang ditawarkan oleh bisnis jaringan itu sekali lagi bukan uang Bapak Ibu, tapi passive income. Ya, supaya Anda betul-betul nanti bisa bebas waktu, ya, Anda bebas finansial dan Anda bisa bebas hutang. Nah, ini yang ditawarkan oleh bisnis jaringan tuh ini Bapak Ibu, ya. Makanya apa? Karena kita ingin bebas waktu, bebas finansial, bebas hutang, maka Anda harus bangun aset. Kalau Anda tidak punya aset, sampai kapanpun Anda akan bekerja dan bekerja dan bekerja sampai Anda meninggal. Risikonya itu. Jadi ketika Anda bekerja untuk uang, ya bekerja untuk uang, maka risikonya Anda akan bekerja dan bekerja sampai Anda meninggal. Ya, bukan sampai tua ya, sampai Anda meninggal maka Anda akan bekerja. Ya sekali lagi itu pilihan ya, itu pilihan. Kalau Anda memang mau bekerja selamanya sampai meninggal ya monggo. Tapi sekali lagi, saya mengajak kepada Anda, Pak Bayu mengajak Anda untuk bagaimana kita bekerja cerdas. Bekerja keras, bekerja cerdas, dalam waktu tertentu, 1 sampai 3 tahun ke depan, kita bisa bebas waktu, bebas finansial, bebas utang. Makanya apa? Anda harus fokus bekerja membangun aset. Ya. Nah, aset di sini siapa? Aset ini apa? Nah, aset di sini adalah tim inti. Ya, tim inti. Nah, tim inti yang gimana? Itu tim inti dari generasi 1 sampai generasi 20. Ini yang kita bangun. Inilah aset yang benar-benar Anda harus bangun. Ya, ibaratkan gedung, ini gedung lantai 1 sampai lantai 20.
Ya, jadi fokus Anda itu sekarang tuh lagi membangun gedung lantai 1 sampai lantai 20 atau Anda bangun saluran pipa, pipa 1 sampai pipa 20 yang itu harus Anda bangun, ya. Jadi mindset ini dulu yang harus Anda tanamkan, ya. Nah, kabar gembiranya ketika Anda bekerja membangun aset, kabar gembiranya nih, Anda tetap dapat income Bapak Ibu. Karena apa? Luar biasanya marketing plan di bisnis AB, selama Anda bangun aset, itu ada potensi income yang bisa Anda dapatkan secara harian, secara bulanan, dan maupun secara tahunan. Ya, plan A itu fokusnya di income harian, ya bonus harian itu kan plan A, ya. Luar biasa lagi plan A ini tanpa tutup poin, tanpa belajar pun Anda bisa mendapatkan income harian. Ya, terus plan B itu bonus bulanan, plan C itu reward. Ya, jadi kabar gembiranya sekalipun Anda fokusnya bekerja bangun aset, bukan berarti ketika fokus bangun aset itu Anda nggak dapat duit. Tetap Anda dapat income, dapat duit. Gitu loh. Kenapa? Karena ketika Anda bangun generasi 1, generasi 2, sampai generasi 20, ya di situ ada plan A, ada plan B, plan C yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, itu kabar gembiranya. Ya, ya tidak seperti Anda nanam padi ya. Ya memang kita seperti seorang petani ya, nanam dulu, ngerawat dulu, nyirami dulu, baru nanti setelah sekian bulan kita baru panen, baru mendapatkan padi gitu. Ketika kita nyirami kan belum dapat padinya kan, belum, karena belum panen. Tapi luar biasanya ketika membangun aset atau membangun jaringan generasi 1 sampai 20, Anda sudah dapat income dari awal Anda membangun tim Anda Bapak Ibu. Nah, itu luar biasanya yang ditawarkan bisnis jaringan di situ, ya. Makanya dari awal mindsetnya jangan sampai salah. Ya, Anda ini bekerja membangun aset, ya. Nah, nah sekarang bagaimana caranya nih untuk memastikan Anda mudah membangun tim inti generasi 1 sampai 20? Maka Anda cukup fokus itu di generasi 1, 2, sama 3 saja Bapak Ibu. Ya, ibaratkan bangunan gedung lantai 1 sampai 20 tadi, lantai lantai 1, 2, 3 ini sebagai pondasinya, ya, pondasi gedung Anda, pondasi bisnis Anda, ya. Jadi Anda nggak perlu hari ini turun sampai generasi 4, ya, generasi 5, generasi 6 sampai 20 nggak perlu. Ya, semuanya sudah jalan by system, ya, by system, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Anda fokus bekerja di generasi 1 saja, generasi 2 sampai generasi 3. Terlebih-lebih Anda pastikan bekerja di generasi 1. Nah, nah sekarang pertanyaannya bagaimana mengamankan generasi 1? Ya, di bisnis AD, di bisnis AB, Anda cukup punya 2 tim inti saja, itu sudah cukup Bapak Ibu. Ini sudah bisa membuat Anda menjadi seorang miliarder. Ya. Ini bisa membuat Anda menjadi seorang miliarder, cukup Anda menemukan 2 tim inti. Menemukan 2 tim inti yang bekerja dengan sistem. Ya. Nah, sistemnya itu apa? Sekali lagi, sistem. Ya, sistem itu apa? Ya, nah sistemnya hari ini yang perlu Anda perhatikan ada sedikit perubahan. Ya, yang pertama Anda harus menjalankan MMC, metode mengundang cepat. MMC itu metode mengundang cepat. Ya, yang kedua Anda harus selalu hadir di webinar. Ya, dan pertemuan-pertemuan lainnya, terlebih-lebih webinar hari Selasa dan Jumat. Ya, yang ketiga, ya, Anda harus konsultasi. Nah ini, jadi ini sistem Bapak Ibu. Ketika semua menjalankan MMC, maka semuanya akan mudah untuk menghadirkan prospek ke webinar. Nah, ketika semua orang hadir di webinar, maka Anda akan tahu siapa yang betul-betul hadir di webinar dan siapa yang nanti Anda akan follow up. Ya, dan pastikan diri Anda konsultasi, ya, setiap Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan ketika Anda ketemu tantangan ataupun ketemu masalah yang ada di tiap hari. Nah, itu Anda harus konsultasi kepada sponsor atau leader atau mentor Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi siapa hari ini tim inti, yaitu orang yang menjalankan teknik MMC, metode mengundang cepat, ya, orang yang hari ini eh, selalu hadir webinar dan pertemuan-pertemuan lainnya, ya, pertemuan-pertemuan yang diajarkan oleh support system, ya, AB Network seperti kayak Facebook Marketing Organik, Traction Marketing, ya kan,
terus pertemuan-pertemuan yang kadang diadakan oleh Pak Bayu seperti kayak kemarin MPR membangun pasukan reseller, ya. Terus ada pertemuan tools marketing. Nah, itu ada pertemuan yang diadakan support system dan Anda harus wajib hadir di situ supaya Anda tidak ketinggalan informasinya atau ilmunya. Tapi intinya adalah 3 poin ini. Anda harus melakukan teknik MLC tiap hari, Anda harus selalu hadir di pertemuan, webinar, dan pertemuan lainnya, dan Anda harus konsultasi jika Anda belum tahu solusinya. Ya. Nah, malam hari ini saya akan membedah yang nomor 1. Karena itu adalah apa ya, pintu gerbangnya, hulunya. Jadi kalau hulunya sudah nggak kepegang, apalagi webinarnya, apalagi konsultasi, gitu ya. Jadi kalau Anda tidak menjalankan teknik MMC ya setiap hari, maka pasti akan jadi masalah di webinarnya hari Selasa Jumat. Kemungkinan kecil ya akan apa ya, mungkin Anda tidak bisa menghadirkan orang prospek ke webinar Selasa Jumat dan itu menjadi masalah. Ya, masalah apa? Ya masalah untuk membangun tim inti Anda gitu. Makanya malam hari ini saya mengangkat materi bagaimana Anda mudah menemukan mitra baru, ya 2 mitra baru ya dengan teknik MMC dalam waktu 30 hari. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nanti kalau ada yang belum paham, Anda bisa tanyakan di sesi 2 ya, atau sesi tanya jawab nanti. Ya, ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau di-screenshot. Nah, sekali lagi mindset ini penting ya harus Anda miliki dari awal Anda mau bisnis ini. Ya, yaitu bekerja membangun aset, asetnya siapa? Yaitu tim inti generasi 1 sampai 20. Ya, dan luar biasa ketika Anda membangun aset, Anda tetap dapat income baik harian, bulanan maupun tahunan. Dan aset yang harus Anda amankan itu adalah generasi 1, 2, 3, terlebih-lebih adalah generasi 1. Karena itu poinnya di sini. Ketika generasi 1 sudah Anda miliki, maka insya Allah generasi 2 juga Anda bisa bangun, generasi 3 juga Anda bisa bangun. Oke, saya akan masuk ke teknik MMC. Nah, ini luar biasa ya. MMC adalah sebuah teknik yang menurut saya sangat keren banget ya. Metode mengundang cepat. Kenapa ini saya katakan sebuah strategi teknik yang sangat luar biasa keren? Karena ini sangat simple, sangat sederhana, ya. Karena Anda tinggal copy paste, ya. Karena Anda tinggal salin tempel. Kenapa Anda tinggal salin tempel copy paste? Karena skripnya sudah ada, gitu. Skripnya sudah ada. Nah, ini luar biasanya. Maka saya yakin sepanjang Anda atau siapapun lah, tim Anda atau mitra baru Anda atau siapapun bisa salin tempel, copy paste, maka bisa menjalankan teknik MMC. Ya. Namun ada beberapa poin nih yang saya akan bedah di sini supaya Anda semakin mudah untuk membangun teknik MMC ke prospek-prospek Anda atau daftar nama yang Anda miliki. Ya. Nah, sekali lagi yang harus Anda perhatikan, yang pertama, ya, bahwa teknik funneling, jadi MMC itu termasuk bagian dari teknik funneling atau teknik menyaring. Itu tidak mengenal reaksi prospek. Jadi ketika Anda hari ini menjalankan teknik MMC, sekali lagi jangan coba-coba ya Anda hari ini mikirin reaksi ataupun respon prospek. Makanya apa? Sampai saya kasih flyer kepada Anda, ketika Anda melakukan teknik MMC, Anda akan ketemu 5 respon prospek. Ini udah pasti. Ya, 5 respon itu apa? No respon, ya cuma baca saja, alasan, ya, nyinyir, ya atau kasar ke Anda, ya, sama yang mau hadir. Ya. Dan yang kita cari yang mana nih? Ya tipe 5 yang mau hadir. Itu. Ya, kemarin sudah saya kasih flyernya, tinggal Anda lihat, tinggal Anda pelajari, dan Anda akan semakin mudah menjalankan teknik MMC ketika Anda tidak melihat reaksi prospek.
apapun reaksinya, ya, di teknik MMC ini kan sudah dijelaskan, ya. Kalau iya ya masuk ke langkah selanjutnya, kalau tidak ya kasih skrip yang menjawab tidak, kan gitu, ya. Jadi teknik MMC itu kan kalau mereka jawab ya, itu kan lanjut langkah selanjutnya. Apakah pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga, pertanyaan empat, ya. Tapi ketika mereka misalkan menjawab tidak atau no, ya, ya, itu kan juga ada skripnya. Anda tinggal tinggal copy paste saja skripnya, ya, tinggal kasih skrip, ya, khusus kasih skrip khusus untuk yang jawab no, ya. Nah, itu. Jadi intinya apa ya? Ini yang harus Anda miliki ketika menjalankan MMC itu. Anda jangan fokus ke reaksinya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, teknik MMC itu tergantung jumlah daftar nama Anda, ya. Semakin banyak daftar nama yang Anda miliki, ya, maka ya Anda akan semakin mudah menemukan tipe 5 yang mau hadir di webinar. Walaupun nanti pasti banyak banget yang no respon, baca, alasan, nyinyir, itu udah pasti banyak. Tapi kabar gembiranya Anda akan mudah menemukan tipe 5 ketika ya Anda betul-betul punya daftar nama yang banyak yang Anda olah tiap hari. Jadi teknik MMC ini sangat tidak tidak efektif kalau Anda daftar namanya sedikit, ya. Makanya apa? Anda harus punya daftar nama yang banyak. Makanya kenapa Anda harus punya 300 daftar nama kemarin. Di awal Anda menjalankan teknik MMC itu paling enggak ada 300 sampai 500 daftar nama yang harus Anda olah, ya, untuk menemukan 2 mitra baru, ya. Jadi untuk menemukan 2 mitra baru, ya, dalam waktu 30 hari, itu kuncinya di sini. Anda harus punya 500 daftar nama atau 300 minimal tuh. Ya, idealnya sih sebenarnya 500, ya. Nah, dari 500 ini saya yakin dan yakin betul lah ya, ada 2 mitra baru Anda. Ada 2 mitra baru Anda. Cuma masalahnya letaknya kan saya nggak tahu. Bisa di awal, di tengah, di akhir. Nah, supaya Anda segera menemukan 2 mitra baru ini, makanya ya Anda, ya, ini yang ketiga, harus wajib malah harus mengolah, ya, daftar nama Anda, ya, tiap hari itu banyak itu ya minimal ya itu 20 sampai 30. Saran saya minimal 30 orang. Bahkan saya sehari itu bisa japri 100 orang, ya. Bayangkan dalam satu hari itu rata-rata saya bisa japri, ya, dalam satu hari ini, ya, satu hari itu saya bisa japri 50 sampai 100 orang, Bapak Ibu. Ya, dalam satu hari itu saya bisa japri 50 sampai 100 orang, ya, untuk saya olah, ya, dengan teknik MMC. Ya. Kenapa? Kok saya bisa japri segitu banyaknya? Karena saya tidak mikirin reaksi prospek. Pokoknya siapapun daftar nama yang ada di kontak WA saya olah. Ya, saya salam, nanya kabar, siapapun yang balas, langsung masuk pertanyaan satu. Langsung masuk, nanti kalau iya masuk pertanyaan dua, iya lagi masuk pertanyaan tiga, iya lagi masuk pertanyaan tiga, dan seterusnya. Kalau tidak, ya sudah kasih kasih skrip, ya, yang khusus untuk jawab no tadi. Ya ini. Jadi kalau Anda sehari cuma japri sedikit, maka saya pastikan teknik MMC ini nggak ada manfaatnya. Kurang maksimal, kurang efektif, dan nggak powerful. Tapi MMC ini akan sangat powerful jika Anda itu menjapri ya banyak orang tiap hari. Ya nih, ya. Orang-orang yang ada di kontak WA Anda,
baik call market maupun UA market. Nah, enaknya MMC ini luar biasanya apa? Kalau dulu kan disarankan ke UA market. Nah, MMC ini bisa dua-duanya. Bisa call market, bisa UA market. Bahkan saya menjabri orang-orang yang 4 tahun nggak pernah kontak dengan saya, nggak pernah chat, nggak pernah call WA. Ya, 4 tahun, 3 tahun, nggak pernah interaksi. Tapi luar biasanya ketika saya japri, ya mereka masih ada yang mau balas. Dan ketika balas, ya sudah. Berarti mereka masuk ke langkah selanjutnya, saya olah dengan pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan seterusnya. Ini, ya. Nah, jadi eh, Anda harus mengolah daftar nama Anda tiap hari banyak, ya, minimal 30 orang setiap hari. Ya, bahkan kalau mau ya lebih dari 30 orang. Ya seperti yang saya lakukan tiap hari bisa menjabri 50 sampai 100 orang. Dan saya nggak pernah mikirin respon mereka. Mau di no respon, mau baca, mau alasan, ya, mau nyinyir, mau hadir itu nggak penting buat saya. Yang terpenting saya harus japri banyak orang tiap hari. Ya itu luar biasa teknik MMC itu di situ. Jadi bisa ke call market, bisa ke uang market. Ya, jadi bisa ke call market. Call market itu siapa? Orang yang Anda tidak kenal dan mereka tidak kenal Anda. Ya, atau ya ke uang market. Nah, ini kalau kemarin kan mengundang itu kan harus ke uang market ya. Kalau kemarin yang diajarkan di DPM Digital Project Mastering itu tidak bisa call market. Call market harus dirubah dulu ke uang market baru nanti Anda undang mereka. Nah, kalau MMC ini metode mengundang cepat ini ya, ke call market bisa, ke uang market bisa. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi 3 poin ini yang harus Anda miliki ketika Anda menerapkan teknik MMC. Nah, siapapun yang hari ini ya tidak mikirin reaksi prospek, terus punya jumlah daftar nama banyak, dan mereka japri orang tiap hari banyak, maka saya pastikan setiap Selasa sama Jumat Anda akan bisa menghadirkan orang ke webinar. Ada yang hadir di webinar. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi ketika saya menjapri banyak orang ya 30, 40, 50 bahkan 100 ya setiap Selasa Jumat itu ada 2 atau 3. Walaupun banyak yang PHP pasti. Ya, PHP itu pasti banyak ya. Ya, PHP itu pasti ada banyak malah. Ya, tapi pasti akan ada 2 atau 3 atau mungkin satu, paling enggak 1 atau 2 orang itu ada yang hadir webinar. Ya, enggak tiap Selasa, Jumat itu enggak ada prospek yang hadir. Pasti ada yang hadir ketika Anda tiap hari menerapkan teknik MMC ke banyak orang, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika hari Selasa Anda bisa menghadirkan prospek, hari Jumat juga bisa menghadirkan prospek, ya, maka dalam waktu 1 bulan atau 30 hari atau 8 kali webinar, ya, itu Anda akan mudah menemukan 2 mitra baru Anda, Bapak Ibu. Itulah rumusnya. Ketika Anda menemukan rumus menemukan 2 mitra baru itu rumusnya seperti itu. Ya, Anda jangan mikirin reaksi prospek, malah jangan sampai Anda meyakinkan prospek malah. Ya, banyak mungkin Anda terjebak harus meyakinkan prospek. Itu akan buang-buang waktu Anda, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi MMC itu tujuannya bukan untuk meyakinkan prospek, tapi tujuannya menghadirkan mereka ke webinar hari Selasa Jumat. Cukup itu saja. Ya. Walaupun nanti ketika Anda mengolah teknik MMC ada yang nanya, ini bisnis apa, caranya bagaimana, ya. Itu nggak perlu Anda jelasin panjang lebar gitu, ya sudah, arahkan terus ke webinar. Ya, untuk detailnya nanti Bapak Ibu bisa ikut webinar hari Selasa Jumat. Ya, Bapak mau ikut hari Selasa atau Jumat. Nah, selalu begitu. Ya, kalau memang mereka nggak bisa hadir, ya nggak masalah kan masih ada daftar nama yang lain yang bisa Anda urus. Ya, oke, ini tinggal beberapa menit lagi ke depan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, teknik MSC itu poinnya cuma ini. Ya, metode menggunakan cepat itu poinnya ini. Anda jangan mikirin reaksi prospek, ya. Tambahnya lagi jangan sampai Anda meyakinkan prospek karena ini judulnya itu menemukan ya, bukan meyakinkan.
Menemukan, bukan meyakinkan. Ya. Ya, Bapak Ibu sekali lagi menemukan. Gimana menemukan 2 mitra baru Anda dari 300 sampai 500 daftar nama atau lebih Anda miliki. Nah itu judulnya itu untuk menemukan itu gimana? Ya Anda harus gerak cepat. Ya, gerak cepatnya bagaimana? Ya Anda harus menjabri banyak orang tiap hari supaya Anda semakin cepat ketemu 2 mitra baru Anda. Ya, biasanya orang-orang yang memutuskan jadi mitra baru itu mereka orang-orang yang nyari solusi. Ciri-cirinya itu begitu. Solusi atau masa depannya. Ya, bagaimana mereka ingin berubah masa depannya. Mereka kan cari solusi, cari cara. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan mudah untuk hadir ke webinar dan akan mudah untuk closing, akan mudah memutuskan untuk jadi mitra baru. Ya, di sini ada siapa yang hadir ya? Ya, ada mitra baru saya itu ya namanya Pak Arifin ya. Itu japri posisi pertengahan ya. Jadi bukan di awal, di pertengahan. Ya, bahkan ada mitra baru saya yang posisinya itu di webinar terakhir kemarin ya. Jadi posisi di akhir. Jadi sekali lagi Anda akan menemukan 2 mitra baru Anda bisa di awal, di tengah, di akhir. Ini masih ada waktu 13 hari lagi. Ya, tolong dimaksimalkan, sekali lagi dimaksimalkan, masih ada waktu 13 atau 14 hari ke depan. Anda olah semua daftar nama Anda. Ya, olah semua daftar nama Anda dengan MMC. Ya. Semaksimal mungkin tiap hari Anda japri banyak orang. Ya, saran saya kalau mau cepat menemukan ya japri 50 sampai 100 orang tiap hari. Ya. Pun Pak Anda sudah tahu kan reaksinya kan, kalau nggak no respon yang baca doang alasan ini itu nyinyir ya atau dia mau hadir webinar gitu loh. Itu. Dan luar biasa teknik MS itu kan sederhana kan, sederhana banget ya. Itu apa ya? Anda cukup menemukan 3 yes kan. Teknik MS itu menemukan 3 yes. Ya, yes 1, yes 2, yes 3. Biasanya kalau sudah mereka jawab 3 kali yes, ya, kemungkinan besar mereka mau hadir webinar hari Selasa atau hari Jumat. Nah itu Bapak Ibu ya. Oke, itu sesi pertama ya mengenai teknik MMC. Nanti kalau ada yang belum paham dari apa yang sudah saya sampaikan di sesi pertama, nanti Anda bisa tanyakan di sesi 2. Anda catat supaya nggak lupa. Atau ada mau konsultasi di luar materi malam hari ini silakan. Ya nanti Anda juga bisa tanyakan atau konsultasikan saya di sesi 2. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di Zoom meeting malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Nanti kita ketemu di sesi 2. Nanti saya akan kasih link yang baru kepada Anda. Dan saya minta Anda segera masuk ke ruang Zoom sesi 2. Silakan kalau ada yang mau bertanya, nanti bertanya. Kalau mau konsultasi, silakan konsultasi. Mau sesuai materi, monggo. Atau di luar materi juga monggo. Ya. Itu saja, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself.